Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maaf Ustaz, pengurusnya masjid. Kemudian sudah meminta maaf untuk hari Jumat. Maaf. Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah selesai kita mempelajari bab tentang sidik, ya, tentang berlaku jujur, maka masuk kepada bab yang kelima, bab muraqabah. Enggak ada sukit poin. Bab Muraqabah sederhananya pengertiannya merasa diawasi dan merasakan kehadiran Allah. Kapan, di mana, sedang apa, dan manga saja kita merasakan adanya mengawas, yang menyaksikan, yang memantau. Bernamalah dia muraqabah. Diawali bab muraqabah, itu bab yang kelima, dengan beberapa buah surat dan ayat. Surat yang pertama surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 208 balik. Barangkali kita punya Quran atau ada di buku. Surat ke-26 ayat 218 dan 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was samiul alim. Labaso alladzi yang yaraka, yang melihat engkau, hina taqum, ketika engkau berdiri, taqum, wa taqallubaka, dan yang melihatmu ketika perubahan gerak-gerik badanmu, fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Innahu, sesungguhnya dia, as-sami', maha mendengar lagi maha mengetahui. Mari kita pahami ayat yang barusan kita baca. Sebenarnya ayat kini itu adalah sambungan ayat di atas, cuma kita awali saja di ayat ke-218, karena itu yang menjadi dalil kaji kita. Yakni dialah Allah. Yaraka, yang senantiasa melihatmu. Yara, melihat. Kata kerja kini, kata kerja kini mudhari' memfaedahkan kepada selalu. Maka jadilah maknanya dialah yang selalu melihatmu, memperhatikanmu, mengawasimu. Mursiko adalah ka, tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya. Dengan makna itu jadilah pemahamannya dialah Allah yang selalu senantiasa melihat, memperhatikan, menyaksikan dan mengawasimu ya Muhammad, hina, sewaktu engkau takumu. Engkau takum itu tegak berdiri untuk melaksanakan salat.
bermula ketika beliau bangun malam untuk salat. Tapi karena ayat umum salah satu daripada makna ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Andaikan kau tidak bisa seperti itu, yakinilah dia selalu melihat, mengawasi. Itu hadis sahih ya. Nah, itu yang butuh kepada ma'rifah, butuh kepada keimanan, sekaligus sejauh mana kita mengenal Allah. Pertama, bahwa Allah itu maha melihat, basir. Dia itu syahid, menyaksikan. Dia itu dekat, qarib. Dia itu menjaga, mengawasi, raqib. Dia meliputi, muhit. Dia mengetahui, alim. Nah, mengetahui nama-nama Allah, meyakini berarti kita sadang mengadima. Dalam keadaan apa? Pasti dia selalu memantau, melihat, memperhatikanmu. Tentu juga dalam salat, ketika bangun berdiri salat, baik salat sehari-hari. Takumu maknanya kan engkau tegak berdiri untuk salat. Adona lasu, adona male, adona capek, adona uli. Halo? Adona lasu, lambe, uli, male. Adona yang tangkas cepat tampil. Itu tidak luput dari penguasaan Allah. Adona melele. Ada siap sedia. Selalu diawasi. Takum. Kalau kalimat ketika engkau berdiri tegak dalam salat malam, memohon, berdoa, meminta kepadanya. Sajak kita mulai melaksanakan salat, sajak kita tiba di kampung, sajak mambiak tangkilek. Itu tangkilek. Pai ke semua belakang rumah. Kan rumah kan? Ambil air. Nah, itu dia mengawasi, melihat. Sampai engkau berdiri membaca Allahu Akbar. Kemudian salam. Yaraka. Dia melihat, menyadari bahwa kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Itulah yang namanya muraqabah. Muraqabah. Muraqabah itunya. Ada juga yang memahami muraqabah itu saling. Namanya kita pun mengawasi gerak-gerik Allah. Kita mengawasi Allah berarti Allah kita awasi, berarti kata aku sedang melihat, memperhatikan, mengawasi. Berarti kita tidak bisa, jadi saling mengawasi. Itu bahasanya, karena babnya muraqabah. Jadi hendaknya kita sedang melakukan apa? Ya, harus kita, Allah itu senantiasa melihat, dan kita pun harus memperhatikan itu, mengingat itu, bahwa gerak-gerik kita, kelakuan kita, kerja kita dipantau oleh CCTV. Tapi tidak CCTV, tapi itulah keadaan kita. Muraqabah namanya. Ya alladhi yaraka, yang senantiasa melihatmu ya Muhammad hina takum, ketika engkau bangkit berdiri untuk salat. Wa taqallubaka, taqallub, bolak-balik, taqallub, bolak-balik kan adanya perubahan gerak. Dari berdiri ruku',
i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, bangkit lagi sampai assalamualaikum. Itu gerak-gerik, taqallub, perubahan gerak-gerikmu dari sini ke sini. Dia juga melihat. Jadi dia yang senantiasa melihatmu ketika berdiri akan salat dan ketika engkau bergerak. Naik turun di tengah-tengah orang yang sajidin, di tengah-tengah orang yang sedang salat, rukuk, sujud dan berdiri. Di mana orang salat paling banyak? Di Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram. Ada wak tasalik senancik. Tak nampak dia Allah tu. Tasalik senancik di tengah ratusan atau jutaan orang salat. Sedang mengawak. Balipek tangan awak. Bagari-gari awak. Sabanyak tu orang. Tetapi mata Allah sangat tajam. Gitu. Absir bih. Sangat tajam penglihatannya. Tidak luput. Walaupun sebanyak tu orang. Karena penglihatannya tidak akan teralihkan. Dan tidak akan terluputkan oleh gerakan dan apapun. Tetap senantiasa dia mengawasimu. Makanya nilai kita sedang salat itu tidak sama orang. Salatnya salat zuhur. Rakaatnya ampe, imamnya sama, masjidnya sama, waktunya sama. Yang berbeda nilainya. Semakin orang merasa diawasi Allah, itu semakin. Saya adalah pernah bersuami siko. Ketika jolong ke rumah mintuo, jolong ke rumah mintuo, membawa tantang. Wak duduk tengah rumah. Duduk nak cokok tu, duduk sebelum bersuami atau sesudah bersuami kayaknya. Anti yang kami Allahnya. Manyuwak ke 33 kali kunyah. Merasa? Pemintu sibuk dah puas barangkali. Rasa sana menciliang mencikok. Sehingga bagaimanapun paniknya duduk di korek panjang, duduk main coki, batahannya. Merasa diawasi. Tapi kini tidak leh. Kini biasa saya. Nya mulu-mulu dulu nya tu. Menjelang tangkai mintu lo no. Sudah tu ndak leh. Jadi merasa diperhatikan itu. Jadi ketika ditanya tentang ihsan Nabi itu, engkau sembah Allah seakan engkau melihat. Jika engkau tidak bisa, dia pasti melihatmu. Tidak bisa yang pertama, yang kedua. Apakah hamba nak mengecek engkau lah sampai sini? Tidak. Kita kan sama beraja, sama ingin sampai ke situ. Kadang-kadang kita lah merasa benar Allah melihat, tapi kita terlanggar je. Dia kuatnya tarikan nafsu. Kuatnya dorongan setan. Kalau berjuang pasti payah. Yang tidak payah, milik selimonya. Milik selimo juangnya tu, tapi tidak payah milik. Dicapek katanya. Lah kaji. Yang cepat loh. Tak payah gitu. Model biasa salah salat. Tapi tingkatkan rasa muraqabah. Innahu was sami'ul alim. Dia sami' alim. Sami' yang alim ku acok digabung. Sami' ke arah ucapan. Sami' ke arah ucapan, perkataan. Kalau alim, gerakan. Jadi apapun yang kamu ucapkan, walaupun sepelan mungkin, walaupun dalam hati, dia pasti mendengarkan.
Karena dia sami'. Dia sami'. Pendengarannya tidak akan teralihkan dengan suara bising. Di tengah-tengah jutaan umat kita tagak, lalu kita berbisik, mengadu memohon kepada Allah, terdengar bagi Allah. Tapi jak kaki kita tak terdengar orang. Lalu kita menjerit, ya Allah, terdengar dia Allah, Allah mendengar. Sami'. Kalau begitu apapun yang kamu ucapkan dalam salat, tiba di salat, dia mendengarkan ucapanmu. Atau apapun yang kamu katakan, yang kamu omongkan. Oh, tentu termasuk ceplas-ceplos orang di media sosial. Atau ceplas-ceplos orang mengubar janji. Meyakinkan audien dan segala macam, dia sami'. Kau nak melekat aku? Allah. Dan alim, dia mengetahui gerak-gerikmu, perbuatanmu, tindak tandukmu, tingkah lakumu, sikapmu. Kalau dalam salat kan terdiri pada dua. Salat itu adalah aqwalun wa afwalun. Beberapa ucapan dan perkataan. Nah, kedua-duanya, kalau ucapan sami', kalau perbuatan alim. Dia mana? Itulah. Itu nampaknya perlu kita mantapkan keyakinan bahwa kita selalu dijawasi dan merasa kehadiran Allah. Sehingga tidak perlu kita buat sorak-sorak membawa Allah. Nabi kan pernah tegur sahabat-sahabat, mengeraskan suara ketika dalam perjalanan. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, kendalikan dirimu, kasihani. Engkau itu menyuruh kepada bukan yang jauh, yang gaib, kepada yang bukan pekak, tapi engkau menyuruh kepada yang maha dekat, bahkan lebih dekat dari kuda tungganganmu sendiri. Maha dekat. Dan engkau bukan meminta kepada yang pekak, yang tuli, tapi kepada yang maha mendengar. Itu ayat itu. Satu-satu. Kalau nampak garis bawahnya, itulah yang namanya muraqabah. Merasakan kehadiran dan pengawasan Allah Ta'ala. Lalu surat Al-Hadid. Al-Hadid surat ke-57. Ayat ke-4. Al-Hadid surat ke-57. Ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang telah menciptakan semua langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 hari, atau 6 periode, atau 6 tahapan. Kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas arasy. Ya'lam, dia selalu dan senantiasa mengetahui ma yaliju, apa yang masuk, menyelusup, masuk ke bumi, apapun yang masuk ke bumi. Saksi kita ambil. Dia mengetahui apa saja yang masuk ke bumi. Tidak bisa kita hitung.
termasuk jejak langkah kaki kita yang masuk ke bumi, termasuk orang masuk terowongan, termasuk orang di Freeport yang telah berada jauh ke alam, di taman tambang, termasuk liang-liang, sarang-sarang serangga, termasuk biji-biji yang dimasukkan ke lubang-lubang, termasuk hujan yang turun masuk ke bumi, semua. Karena maknanya ma, ya'lamu ma, dia mengetahui apa saja. Alangkah luas pengetahuan Allah. Apa saja yang masuk menyelusup ke bumi. Termasuk mayat-mayat yang kita kubur. Apapun yang kita timbun di bumi, semuanya ya diju. Dan apa saja yang keluar, wa ma yakhruju, dan apa saja yang keluar dari bumi, itu pun tidak luput daripada ilmunya, pengetahuannya, termasuk yang keluar. Sampai kini lapindo keluar, lumpur lapindo, itu namanya yakhruju. Yang kita pakai satu hari, Pertalite, Pertamax, kan keluar di bumi, barang-barang tambang. Ibu-ibu paling banyak makai ko. Si pade, lang kue, kunyi, bawang putih. Ini dalam kah? Bawang merah, ubi, kantang, kapelo, tale, keluar. Awak sendiri nama makan tak kenal awak berkeluar. Yakhruju, apa yang keluar. Apa yang keluar. Termasuk apapun yang kita tanam, 2 hari 3 hari sudah tu keluarnya. Ya Allah. Berarti tidak ada yang luput daripada Allah. Tidak ada yang luput daripada Allah. Wa ma yanzilu minas sama, apapun yang turun dari langit, baik materi ataupun immateri. Kalau yang immateri turun langit, itu rahmat yang turun, atau lanat yang turun. Dan malaikat yang bolak-balik mondar-mandir membawa rezeki, gantian shift. Kalau sikor terangkan yang turun dari langit berupa rezeki, malaikat, rahmat, azab, hujan yang turun, semua yang turun ke bumi. Dan apa yang ya'ruj, mi'raj, naik kepadanya. Apa yang naik termasuklah doa-doa kita, permintaan kita, zikir-zikir kita yang naik ke atas. Juga termasuk roh yang dibawa ke atas setelah dicabut nyawanya. Roh dicabut nyawanya oleh malakul maut, diambil oleh malaikat, dibawa ke atas. Ada yang busuk, ada yang harum. Terus melewati lapisan langit, dilaporkan. Termasuk amalan-amalan kita pun yang dilaporkan malaikat waktu asar dan waktu subuh. Dan amalan mingguan, semua ya'ruju, yang naik ke atas. Wa huwa ma'akum, dia Allah itu yang mencipta segala-galanya itu, ma'akum, bersama kamu, besertamu, ainama, di mana saja kuntum kamu berada. Iko maknanya beserta bukan berarti satu tempat. Kalau maknanya beserta Allah beserta kita satu tempat, nanti tempat lain bagaimana? Kalau Allah bersama tu jalal, iko di Kemang, kan tak ada Allah sinan. Anda boleh kita pahami seperti itu. Maka ulama-ulama mengatakanlah wa ma'akum ainama kuntum,
itu tuh Allah tuh raqib. Allah tuh selalu mengawasimu, menyaksikanmu, mengetahui kamu di mana saja kamu berada. Itu wa huwa ma'akum, berarti Allah bersamamu, maknanya Allah senantiasa mengawasimu, menjagamu, memeliharamu, mengontrolmu. Tidak lepas, tidak luput daripada ma'akum aina ma kuntum. Kalau aina ma kuntum berarti di masen. Di mana saja kamu berada bersama kamu, tentu dia tidak luput darinya apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, apapun tindakan dan aktivitasmu. Tidak lapih, tidak luput. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu bima ta'maluna, terhadap apa saja yang kamu lakukan, kamu kerjakan, maha melihat. Kau dalil kedua bahwa kita tidak luput, tidak lepas daripada pantauan pengawasan Allah. Untuk itu larilah kama kelari, mandoklah kama kemandok. Kecekluman kepada anaknya, jika engkau berbuat suatu amalan walaupun sebesar biji. Surat Luqman surat ke-31. Kalau bisa dicari, silakan ibu-ibu cari. Luqman surat ke-31 ayat 16. Ya bunai, halaman 412. Halaman 412 ayat yang ke-16. Ya bunai, wahai anakku, innaha sesungguhnya, jika takun adalah dia perbuatan atau amalanmu itu miskal, seberat habbah, seberat sebuah biji, min khardal, biji sawi. Biji sawi sekarang biji bayam tak? Fatakun, maka adalah itu amalanmu yang diukur seberat, yang sebesar biji sawi itu, maka adalah dia di dalam batu sakhra, atau di langit, atau di bumi. Ya tibi Allah, pasti Allah akan memberikan balasannya. Karena sesungguhnya Allah itu maha lembut, halus, lagi maha meneliti. Kepesan Luqman kepada anaknya. Jadi kalau begitu, maknanya apapun yang kamu lakukan sekecil apapun, dimanapun, meskipun kamu berbuat itu dalam lubang, di bumi, atau dalam batu. Bisa dalam batu, maknanya di gua batu. Atau masuk menyusup kamu ke bumi mengerjakannya. Seperti kini di terowongan Palestina, ya. Kamu lakukan sesuatu sebesar biji sawi. Atau kamu lari ke langit, di angkasa, tidak ada yang melihat, kata kamu. Tapi Allah pasti melihat, mengetahuinya, karena matanya sangat tajam. Nanti akan diberikannya balasan. Aiko nang kepatang kami bicara-bicara aja beliau di rumah. Keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun sekecil apa, nanti akan dipertanggungjawabkan. Aduh, kalau setiap pemimpin mempunyai keimanan seperti itu, bahwa apa yang dilakukannya pasti akan dipertanggungjawabkan, walaupun sebesar biji, tentu dia akan hati-hati mengelakkan setiap kebijakan atau kebijakan.
Dan pertanggungjawabkan. Apalagi menyangkut keselamatan orang banyak, kesejahteraan mereka. Itu tak tanggung-tanggung. Kalau dapat pemimpin tak itu itulah. Di aman mana enggak, lalu sampai aman mana dia kira nanti kan. Tapi begitulah pesan ayat. Maka siapapun kita lah, siapapun awak, selaku rakyat atau selaku pemimpin, selaku anak buah atau anak samang, selaku karyawan atau bos, dan seterusnya. Kalau dia menyadari amalan yang terkecil diperbuatnya, dimanapun pasti Allah mengetahuinya, melihatnya, mengawasinya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini akan hati-hati, sangat hati-hati. Atau gunanya kita belajar muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi atau merasakan kehadiran Allah, di mana dia selalu melihat dan memantau apapun yang kita lakukan. Inna rabbaka labil mirsad. Surah Al-Fajr kan? Wal fajri kan? Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Nanti di bawah inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu mengintai. Mengintai, mengawasi, mirsad, labil mirsad. Senantiasa dia mengawasimu, mengintaimu. Kan surah Al-Fajr itu. Tidak perlu kita buka suratnya dah kan? Apa? Terakhir kita buka ayat surat Ghafir, surat ke-40. Ayat sembelih. Ghafir, surat ke-40, ayat 19. Sama dengan surat Al-Mu'min itu. Allah bersuara 19. Ya'lamu. Dia Allah ya'lam, senantiasa mengetahui. Khainatal a'yun, mata-mata khianat. Wa ma tuhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada. Ayat gua kata. Mata khianat contohnya. Halo. Jalan ke Baria. Mata yang mencuri. Dalam mengenai kuah tu, tidak, tu khianat. Kami bonda, ibu-ibu duduk menyempiang. Lalu ibu-ibu entah mencari-cari sia. Kami laki-laki nak tahu loh, itu mata khianat. Atau sebaliknya. Mata curang, mata mencuri, mata menceleleng, mata mengintai, mata mengintip. Kami ini celiak tak tahu lah, tapi orang menceliak. Celiak tu. Ini pura-pura nak kuah. Pura-pura menengok. Ikut orang menengok. Khianat. Kok kaji ada dosa nak? Kaji mata mencuri. Mencuri di jam pandang. Ini mata khianat. Jadi kalau kita contoh, satu alam tu habis contoh. Mata-mata melihat sesuatu. Kami laki-laki itu mencari wanita tanpa ada tahu dia mati. Atau sebaliknya. Jadi laki-laki. Pokoknya mata-mata curang, mata-mata curi-curi. Namanya khainatul a'yun. Dia tahu, Allah tahu. Suami nak tahu, isteri nak tahu. Dan cik maduk muka cuma nyempiang. Ini cari lakinya tak tahu. Dan ini cari produsinya. Antara dada-dada gini belakang. Halo. Dada-dadanya cimoleh lama nampak. Lakinya muka tak tahu.
Apa tu? Jadi tak bisa lo kita lapih, lama lapih diri tak bisa lapih. Ya'lamu kha'inatal dia mengetahui mata itu nama tu khianat. Anak khianat. Ini tu nak jujur. Mata yang tak amanah. Tak bisa kita lapih tau. Kau jujur sewa, tak bisa kita lapih siasen. Tak bisa lapih. Bah kemana kuasa kita berjalan? Balik sampo, kiranya mengalihkan anak gadi. Bah. Becet mungkin. Jadi manusia ku memang tidak ada yang bersih. Dan jangan kamu sok bersih. La tuzakku anfusakum. Kamu jangan menganggap diri kamu bersih. Itu orang Yahudi. Yahudi gini kok. Nama rasul dirinya paling suci. Yahudi itu. Karena mereka menganggap adalah makhluk yang suci, bersih, tanpa salah, tanpa dosa. Ada. Itu tidak khianat, tidak. Tidak khianat, tidak. Yang mata khianat itu cakap. Nampak orang lalu celeng sana tu balik sekolah. Itu khianat. Iya. Nak khianat, itu nak khianat tu mata khianat. Kalau mata perempuan mencelik Nabi Yusuf, mata khianat tu mata adu. Itu khianat je. Isaiknya tangannya. Kemudian tak ada Nabi Yusuf kini. Kalau ada ini Yusuf kini tak ada selamat polisi kini. Tak ada selamat polisi kini. Jadi kalau beraja mencelik guru tu nak khianat. Dan tak ada tujuan kita beraja untuk mencelik guru. Oh beraja kan? Ayang khianat. Sekali tu awak serang asyik beraja, lalu beliau. Itu khianat. Itu nang khianat. Kadang-kadang lamo. Kadang-kadang lamo benar tu. Sebentar ada cerita tu kalau mencelik rancak tu. Kadang-kadang lamo, kadang-kadang lamo benar tu. Itulah dia kajinya. Jadi tak bisa kita lapih daripada di mato se lah banyak dosa kita. Kalau mau mengaku dah, di mato se banyak dosa kita. Asyukurlah banyak Allah beri penghapusnya. Dengan beruduk se, hapus mata-mata istighfar. Mencalik na baik-baik menghapus, mencalik na buruk-buruk. Gitu seterusnya. Nah, kaji kita cakap kami itu, dia Allah tu mengetahui mata-mata khianat. Berarti kita tidak bisa menipu Allah. Orang bisa kita tipu. Tapi Allah jangan. Tidak bisa kita tipu. Kamamen kita arahan pandang itu, Allah mengetahuinya. Kadang-kadang manusia tentu ada nama rasul. Merasa ada nama mencaliannya. Kan ada kan? Kadang-kadang merasa ada nama mengawasi pisah calik ada orang. Kau nama feeling. Merasa ada yang melihat, ada yang mengawasi. Untuk itu jangan sampai kita menganggap kita orang suci. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Apakah tidak aneh engkau melihat orang yang merasa dirinya suci atau menyatakan dirinya bersih, tidak bersalah, tidak berdosa, padahal
Balillahu yazki man yasha. Balillahu yazki man yasha. Allah yang akan mensucikan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak akan menzalimi siapa saja. Siapa orang Yahudi merasa dirinya suci bersih. Jadi untuk itu tidak ada manusia yang tidak bersalah, yang tidak pernah khianat, yang tinggi lo kita para sahabat Nabi deh. Itu tanda manusia. Ano mantolo kita orang nan matto ko condong kana rancak. Kalau ada orang mencari rancak ko benci na tu lah. Tak normal manusia. Selero condong kana lama. Nan dicari rupo, nan dikecok raso. Dia pandai mulang. Apa ulang kayo? Itu. Mato condong kena rancak. Tentu mencari rupa doa. Ale. Condong ke lama. Itu berkecok. Itunya. Tak bisa kita mengingkari saat mencari paru ilita, nasi lambiak-lambiak bagian, sama lado jariang bertokok. Tambah mencoba merandang, nak katiti elionya tu kena. Sebab ketika tu selero condong kena nama. Ketika paru litak mia seketangan santung, apalagi ko parit sang litak siangnya bagian samalas malado petai tamalo maco pelik bapanggang barisnya baris Solo pangiknya pangik sumpu tenak si dadang ku bunyi kulit saya so badendang bunyi kulit raso badendang tak nampak bintu lalu. Kenapa tah? Sama apa? Orang sumpu jalan barampe di Singkara singgah dulu. Ale bare baru kampange indak nampak. Mentu mana? Kan lama. Kama apa kajian? Tu nak kaji lah. Kajian tadi. Wa ma tukhfis sudur. Wa ma tukhfi, dan apa saja yang disembunyikan dalam dada. Dalam dada. Niat, kehendak, keinginan, makasih, rencana agak-agak termasuk ke dalamnya mangkuru, mangkutu, manjajok, manggarutu, kata-kata hati. Tidak bisa kita sembunyikan. Semuanya, semua rencana, semua agak-agak, semua pengana, semua angan-angan yang masih tersimpan di hati, dia mengetahui. Yang rahasia-rahasia bahkan lalu merahsia oleh Allah tahu. Wa ma akhfa, apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia dia sudah tahu. Aku lababnya murah. Kita ambil kesimpulan. Kadang-kadang bawa 10 minit kurang 10 minit pai. Kesimpulan kaji kita tentang judul baru bab muraqabah. Intinya hendaklah kita merasa kehadiran Allah sedang apa dan mengapa, dalam keadaan apa, di mana saja, kapan saja dirasakan kehadiran Allah. Yang kedua, tidak ada yang luput tersembunyi segala gerak gerik kita, aktivitas kita dari pantauan Allah. Yang ketiga,
apa yang disembunyikan di dada berupa niat, keinginan-keinginan, rencana-rencana dan seterusnya juga tidak tersembunyi bagi Allah. Terakhir, karena Allah itu Maha mendengar, maka segala omongan kita atau ucapan kita pasti dia dengarkan. Karena dia Maha mengetahui, alim, maka apapun tindakan kita, perbuatan kita tidak luput dari pengetahuannya. Karena dia Maha melihat, maka di mana saja kita berada, sedang apa, pasti dilihatnya. Kan tiga nama Allah baca juga, Sami', Alim, dan Al-Basir. Sekian kaji kita siang hari ini, minta waktu 10 menit cepat daripada biasanya, karena menahan mataku sulit. Kadang-kadang tidak terkontrol kecil keluar kan. Sekianlah, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita dan menambah pengetahuan kita serta menambah ketaatan kita dengan mengaji-ngaji. Amin. Mari diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.